Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Arab kelas 7 SMP Muhammadiyah. Mari kita buka pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang ismul isyarah. Ya, ismul isyarah atau isim isyarah. Mungkin kalian bertanya-tanya atau baru pertama kali dengar ya istilah isim isyarah. Ya, apa itu isim isyarah? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari isim isyarah. Isim isyarah adalah kata tunjuk. Dalam bahasa Indonesia itu sama dengan kata tunjuk. Nah, di dalam bahasa Indonesia kata tunjuk itu ada ini dan itu. Dalam bahasa Arab pun juga sama, ada ini dan itu. Namun di dalam bahasa Arab ini adalah hadza dan hadhihi. Ada dua, hadza dan hadhihi. Hadza untuk yang jenisnya laki-laki atau muzakkar, dan hadhihi untuk yang jenisnya perempuan atau muannas. Dan itu dalam bahasa Arab ada zalika dan tilka. Zalika untuk yang jenisnya laki-laki atau muzakkar, dan tilka untuk yang jenisnya perempuan atau muannas. Ya, jadi isim isyarah adalah kata tunjuk. Ada hadza dan hadhihi artinya ini, dzalika dan tilka artinya itu. Selanjutnya, jika isim isyarah atau kata tunjuknya berjenis laki-laki atau muzakkar, yang tadi Ibu sudah jelaskan ya, ada hadza dan dzalika, maka isim atau kata yang datang setelah isim isyarah itu harus berjenis laki-laki juga atau muzakkar. Jadi sama ya, ketika isim isyarahnya hadza atau dzalika, maka isim yang datang setelah isim isyarah itu harus jenisnya muzakkar juga atau laki-laki. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, ketika isim isyarahnya atau kata tunjuknya itu berjenis perempuan atau muannas, yaitu ada hadhihi dan tilka, maka kata atau isim yang datang setelah isim isyarah itu harus berjenis perempuan juga atau muannas. Jadi sesuai ya, ketika isim isyarahnya muzakkar, maka kata yang datang setelah isim isyarah tersebut harus muzakkar juga, harus laki-laki juga jenisnya. Dan ketika isim isyarahnya berjenis muannas atau perempuan, yaitu ada hadhihi dan tilka, maka isim yang datang setelah isim isyarah tersebut juga harus muannas. Nah, selanjutnya isim isyarah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada ismul isyarah lil qarib atau kata tunjuk jarak dekat, dan yang kedua adalah ismul isyarah lil ba'id atau kata tunjuk jarak jauh. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu ismul isyarah lil qarib dan ismul isyarah lil ba'id. Yang pertama, ismul isyarah lil qarib atau kata tunjuk jarak dekat. Di dalam bahasa Indonesia kalau kata tunjuk jarak dekat itu adalah ini ya. Nah, di dalam bahasa Arab tadi sudah Ibu jelaskan bahwa ini dalam bahasa Arab ada hadza dan hadhihi. Hadza dan hadhihi. Hadza untuk muzakkar ya, jenisnya muzakkar, maka isimnya juga harus muzakkar, isim yang datang setelah hadza ini. Ibu kasih contoh, hadza faslun. Hadza faslun artinya ini kelas ya, ini kelas. Nah, hadza di sini muzakkar atau laki-laki, dan kata faslun juga bentuknya muzakkar atau laki-laki ya. Dari mana kita tahu faslun ini muzakkar? Tidak ada tamar butohnya yang menandakan kalau kata faslun ini adalah muannas. Selanjutnya hadhihi ya, kata tunjuk jarak dekat adalah hadhihi, artinya juga ini, sama ya dengan hadza. Namun hadhihi ini berjenis muannas atau perempuan.
Nah, karena hadhihi berjenis muannas, maka kata yang datang setelah hadhihi bentuknya harus muannas juga. Contohnya hadhihi madrasatun. Hadhihi madrasatun. Artinya ini sekolah, ya, ini sekolah. Kita perhatikan, hadhihi di sini muannas. Maka kata yang terletak setelah hadhihi yaitu madrasatun ini harus muannas juga. Nah, dari mana kita tahu madrasatun ini muannas atau perempuan? Lihat, di akhir kata madrasatun ada ta marbutoh yang menandakan bahwa kata madrasatun ini adalah muannas. Jadi hadhihinya muannas dan madrasatunnya juga muannas sesuai. Selanjutnya adalah ismul isyarah lil ba'id, ya, ismul isyarah lil ba'id. Apa itu ismul isyarah lil ba'id? Yaitu kata tunjuk jarak jauh, ya, kebalikan dari ismul isyarah lil qarib, kata tunjuk jarak dekat. Nah, kata tunjuk jarak jauh dalam bahasa Indonesia ada itu. Di bahasa Arab juga sama, itu juga. Namun di dalam bahasa Arab itu ada dua, yaitu zalika dan tilka. Zalika ini muzakkar, ya. Zalika ini muzakkar, maka kata yang datang setelah zalika harus bentuknya muzakkar juga. Ibu kasih contoh di sini adalah zalika babun. Zalika babun. Artinya itu pintu. Itu pintu. Nah, zalika bentuknya muzakkar. Nah, babun juga di sini adalah muzakkar, ya. Kata babun ini muzakkar atau laki-laki karena tidak ada ta marbutoh di akhirnya. Nah, selanjutnya tilka. Tilka artinya itu juga, ya. Itu. Nah, namun tilka ini bentuknya muannas, ya, jenisnya muannas. Karena tilka jenisnya muannas, maka kata yang muncul setelah tilka, setelah isim isyarah tilka itu harus muannas juga. Di sini ibu kasih contoh tilka nafizatun. Tilka nafizatun artinya itu jendela. Itu jendela. Tilka jenisnya muannas dan nafizatun juga muannas. Dilihat, perhatikan, ibu sudah menandakannya dengan memberi ta marbutoh itu warna merah yang menandakan kata nafizatun ini adalah muannas. Nah, itu penjelasan tentang ismul isyarah. Baik, ibu akan rangkum dari awal, ya. Isim isyarah adalah kata tunjuk, ya, dalam bahasa Indonesianya kata tunjuk. Nah, ismul isyarah ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ismul isyarah lil qarib atau kata tunjuk jarak dekat, dan ismul isyarah lil ba'id atau kata tunjuk jarak jauh. Nah, di dalam ismul isyarah lil qarib atau kata tunjuk jarak dekat ada hadza dan hadhihi, artinya ini. Hadza dan hadhihi artinya ini, sama. Bedanya hadza jenisnya itu muzakkar dan hadhihi jenisnya muannas. Ketika ismul isyarahnya berjenis muzakkar, maka kalimat yang muncul setelah isim isyarah itu harus muzakkar juga. Nah, begitupun sebaliknya. Ketika isim isyarahnya muannas yaitu hadhihi, maka kalimat yang muncul setelah hadhihi harus muannas juga. Dan yang kedua adalah ismul isyarah lil ba'id atau kata tunjuk jarak jauh. Ya, nah di kata tunjuk jarak jauh ini ada zalika dan tilka, artinya sama-sama itu. Nah, zalika ini untuk muannas, zalika ini untuk muzakkar atau laki-laki, maka isim yang muncul setelah zalika juga harus laki-laki jenisnya, ya. Dan tilka ini jenisnya muannas atau perempuan, maka isim yang muncul setelah tilka ini harus berjenis muannas juga atau perempuan. Nah, tadi juga ibu sudah berikan contohnya masing-masing, ya. Nah, itu saja yang ibu dapat sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan bermanfaat. Sebelum ibu tutup,
ada kata mutiara yang akan Ibu sampaikan, yaitu jarib walahis takun arifan. Cobalah dan perhatikanlah, niscaya engkau akan tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.